Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Manajemen Risiko dan Presentasi tentang Inovasi dan Risiko. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Fujah Hasib. Teman-teman, Anissa Yulia, Dwika Serlianda, Notri Amanda, Rizky Paldi. Sini yang pertama menjelaskan tentang pengertian inovasi yang dijelaskan oleh Anissa Yulia. Screen it shows. Pengertian inovasi. Pengertian inovasi menurut Everett M. Rogers mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Nah, menurut pengertian inovasi menurut Stephen Robbins, yaitu mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Sedangkan menurut Van de Ven Andrew H., inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Anissa Yulia. Selanjutnya yaitu pengertian risiko yang akan dijelaskan oleh teman kita Melisa Nitasari. Time and screen it shows. Pengertian risiko. Pengertian risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksud. Namun, pengertian risiko secara ilmiah sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain, menurut H. Abbas Salim, di dalam bukunya, Asuransi dan Manajemen Risiko mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian antar uncertainty yang mungkin melahirkan kerugian. Menurut Martono dan Agus Harjito, pengertian risiko merupakan penyimpangan hasil atau return yang diperoleh dari rencana hasil atau return yang diharapkan. Sedangkan menurut Ferdinand Silalahi, mendefinisikan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Melisa. Selanjutnya tentang manfaat inovasi bagi bisnis yang akan dijelaskan oleh Dwika Serlianda. Manfaat inovasi bagi bisnis. Ada 4 manfaat inovasi utama yang pasti akan dirasakan oleh setiap bisnis jika mereka terus mendorong diri untuk berinovasi. Yang pertama, inovasi dapat memecahkan permasalahan yang terlihat tidak mungkin untuk diselesaikan. Kebanyakan bisnis selalu berputar-putar dalam putaran yang sama. Maksudnya ketika suatu permasalahan besar datang, mereka hanya berusaha untuk menggunakan solusi lama yang dulunya sudah pernah dicoba. Padahal jelas bahwa semua solusi lama tersebut tidak memberikan hasil yang efektif, sehingga semua usaha sebenarnya hanya akan sia-sia saja. Yang kedua, inovasi dapat meningkatkan produktivitas diri dan karyawan di tempat kerja. Hebatnya lagi, inovasi bias membantu kita dalam meningkatkan produktivitas diri dan karyawan di tempat kerja. Yang ketiga, inovasi dapat menampilkan kualitas-kualitas yang unik. Dengan kualitas yang unik, bisnis kita akan semakin spesifik dan mengerucut, sehingga kita memiliki target pelanggan khusus untuk bisnis kita sendiri. Kita tidak perlu khawatir jika kompetitor akan berusaha untuk menarik perhatian pelanggan kita, karena pelanggan kita tahu keunikan dan kepuasan yang
didapatkan dan dapat membantu kita mengalahkan adalah seorang pemikir inovatif dalam bisnis, maka secara otomatis kita dapat mengalahkan para pesaing terberat kita dalam bisnis. Kita akan lebih lihai dalam mencari cara untuk merancang produk-produk baru, terhubung dan meningkatkan customer service dengan kualitas yang dapat diandalkan, mempromosikan bisnis kita secara efektif, meningkatkan penjualan, mengembangkan strategi periklanan produk, dan lain sebagainya. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Dwika Sarlianda. Tujuan inovasi yang perlu diketahui yang akan dijelaskan oleh Saudara Roni Ramadan. Time and screen. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan inovasi yang perlu kita ketahui. Oke, yang pertama itu untuk menghemat waktu. Tujuan daripada inovasi itu menghemat waktu. Contohnya saja seperti pada pembuatan alat-alat masak seperti kompor. Pada zaman dahulu kita ingin memasak itu harus menggunakan kayu bakar dan lain-lain. Namun sekarang kita hanya tinggal menghidupkan kompor atau tinggal putar gitu lah setekannya, sudah api langsung menyala. Itu juga menghemat waktu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Tentu saja tujuan dari inovasi itu meningkatkan produktivitas. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Pastinya, soal ini bersama dengan poin kedua tadi, meningkatkan produktivitas. Nah, yang keempat yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ini juga sama apabila kita berinovasi, tujuannya itu ialah memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk. Nah, contohnya saja dalam kehidupan berbisnis, apabila kita ingin berjualan, maka manusia itu akan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan jasanya agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan kenyamanan. Tujuan daripada inovasi ini adalah untuk menciptakan kenyamanan sebagaimana baiknya, sebagaimana semestinya. Dan seterusnya yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, kebutuhan manusia memang tidak terbatas, namun inovasi akan membantu kita dalam memenuhi kebutuhan manusia secara perlahan-lahan namun pasti. Nah, contohnya saja para ahli atau para ilmuwan atau para dokter akan terus berusaha untuk menemukan obat kanker yang ampuh untuk para penderita kanker saat ini. Nah, selanjutnya itu pengalaman pelanggan yang memuaskan. Ketika pelanggan memiliki pengalaman yang memuaskan atau customer yang baik terhadap produk atau layanan dan jasa, maka mereka akan cenderung loyal dengan bisnis kita. Nah, selanjutnya itu mengurangi risiko. Mengurangi risiko tentu saja. Inovasi juga bertujuan untuk ini, karena contohnya saja, risiko akan sering terjadi ketika memarkir mobil, contohnya. Nah, namun sekarang inovasi itu sudah diletakkan pada salah satu mobil, yaitu sistem parking auto parkir gitu namanya, untuk memudahkan kita memarkirkan kendaraan kita tanpa bantuan orang lain. Seperti contohnya diletakkan kamera pada mobil untuk menghindari jarak ataupun sensor-sensor yang ada pada mobil. Nah, seterusnya itu mempercepat kinerja. Tentu saja apabila inovasi-inovasi yang dibuat itu juga mempercepat kinerja para karyawan-karyawan yang bekerja di produsen tersebut. Nah, yang selanjutnya mengembangkan wawasan atau pengetahuan yang kita miliki. Nah, tujuannya inovasi ini kan misalnya kita ini menemukan hal-hal baru atau ide-ide baru. Nah, dari poin itu kita pasti akan meningkatkan intelektual kita. Nah, yang terakhir itu bisnis kita akan semakin kompetitif pastinya, karena apabila bisnis kita sesuai dengan perkembangan zaman, maka bisnis kita ini pasti akan maju, akan bertambah pesat. Nah, yang seterusnya menjamin keberlanjutan hidup di masa depan. Nah, atau poin ini sama dengan meningkatkan kualitas hidup. Nah, apabila perkembangan zaman itu akan terus maju, akan terus berjalan, maka apabila kita meningkatkan kualitas hidup kita sesuai perkembangan zaman,
maka kualitas hidup kita juga akan terjamin akan bagus. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Roni. Selanjutnya yaitu sebab-sebab dan jenis-jenis resiko yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Rivaldi. Time and screen it's yours. Sebab-sebab resiko. Resiko timbul karena adanya ketidakpastian. Yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko karena mengakibatkan keraguan-raguan seseorang yang mengalami kemampuan atau meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang terjadi di masa mendatang. Yang pertama adalah tenggang waktu antara perencana suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Yang kedua, keterbatasan inovasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan, kemampuan, teknik pengambilan keputusan dari perencanaan. Jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko yang pertama yaitu resiko murni. Resiko jenis ini juga bisa dikenal dengan full risk. Prinsip dari jenis resiko ini, jika ia muncul maka kemungkinan terjadi adalah kerugian. Sementara jika resiko ini tidak muncul, maka akibat yang didapat adalah keuntungan. Contohnya, hal-hal yang bisa saja tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kecelakaan, kebakaran, ataupun kebanjiran. Yang kedua, resiko spekulatif. Sementara yang dimaksud dengan resiko spekulatif adalah kondisi resiko yang tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian, tetapi juga keuntungan. Contohnya, hasil yang didapatkan ketika Anda mendapat undian, bahkan hasil kegiatan bursa efek yang Anda geluti. Yang ketiga, resiko partikular. Resiko ini bersumber dari suatu kegiatan individu yang dampaknya pun berlaku lokal, hanya pada sebagian area kecil saja, seperti kecelakaan lalu lintas. Resiko ini tentu dialami oleh si individu yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Yang keempat adalah resiko fundamental. Jenis resiko ini termasuk resiko bersumber dari alam dengan dampak yang lebih luas. Juga cakupan area yang lebih besar dibandingkan dengan resiko partikular di atas. Contohnya seperti tsunami, gempa bumi, ataupun angin topan dan sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Kasih kepada Saudara Rizky Rivaldi. Selanjutnya membahas tentang sumber risiko yang dijelaskan oleh Saudari Retno Triamanda. Time and screen is yours. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang sumber risiko dan contohnya. Yang pertama ada politik. Sumber politik terkait dengan resiko adalah resiko yang muncul diakibatkan oleh kebijakan dari kegiatan politik, seperti kebijakan yang diatur oleh pemerintah dan peraturan lainnya yang diberlakukan dalam suatu negara. Kebijakan politik ini tanpa disadari dapat menjadi sumber timbulnya resiko ketika menjalankan usaha. Yang kedua adalah lingkungan. Sumber dari resiko jenis ini merupakan resiko yang muncul dari sekitar kita dalam melakukan kegiatan usaha. Sumber resiko ini pun kerap kali menyebabkan kerugian bagi pelaku, seperti pencemaran lingkungan dan lainnya. Yang ketiga, perencanaan. Sumber perencanaan yang berkaitan dengan munculnya suatu resiko bermula proses perencanaan yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Sumber ini berkaitan erat dengan tata cara perizinan dan juga persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha. Yang keempat, pemasaran. Resiko pun dapat muncul dikarenakan sumber pemasaran ketika melakukan aktivitas bisnis. Pemasaran yang dilakukan dalam perjalanan usaha Anda dapat mengakibatkan baik kerugian dan keuntungan. Yang kelima, ekonomi. Sumber ekonomi dalam kaitannya dengan resiko berkaitan dengan sumber kebijakan ekonomi, seperti kurs mata uang, inflasi, nilai pajak, suku bunga, dan lainnya.
Yang keenam, keuangan. Sumber keuangan pun berpotensi dalam munculnya suatu resiko. Resiko yang bersumber pada aspek ekonomi tidak hanya berpengaruh pada pelaku kegiatan usaha, tapi juga bagi perkembangan masyarakat, seperti kebangkrutan dan keuntungan suatu usaha yang berdampak pada kondisi keuangan para pekerjanya. Yang ketujuh, alami. Sumber alam dalam suatu risiko berawal dari alam, seperti kondisi cuaca yang dapat saja menghambat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Yang ke-8, teknis. Sumber teknis berhubungan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis pada kenyataannya, seperti kondisi operasional perusahaan sebagai salah satu contohnya. Yang ke-9, sumber manusia. Sumber ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia. Resiko yang muncul dari sumber ini berupa kompetensi yang berakibat pada kemampuan, kelalaian, dan sebagainya. Yang ke-10, kriminal. Sumber selanjutnya adalah kriminal. Sumber ini berkaitan dengan munculnya resiko pada bidang pencurian, pemalakan, penipuan, dan resiko serupa lainnya. Dan yang terakhir, sumber keselamatan. Berkaitan dengan resiko dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, seperti adanya zat berbahaya dalam melakukan kegiatan bisnis, ledakan, bahkan kebakaran, dan resiko lainnya dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Retno Tri Amanda. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan dari materi kami, yang mana inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Sedangkan risiko itu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau bisa disebut sebagai kerugian yang tidak diinginkan atau tidak diduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan tentang inovasi dan risiko. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa komen di bawah dengan format nama, NIM, dan kelompok. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.